selama kurang lebih hampir 1500 tahun. Bendera-bendera tauhid ditancapkan di mana-mana, bendera-bendera kemusyrikan digulungnya. Maka berkesimpulan orang-orang kafir, kejayaan umat Islam ini tidak lain karena umat Islam masih memiliki seorang khalifah atau Amirul Mukminin. Ya. Maka saudara-saudara sekalian, skenario daripada orang-orang kafir, konspirasi orang Yahudi, orang Kristen, orang ateis, mereka itu berkonspirasi bagaimana untuk menghancurkan kehalifan Islam ini. Mereka itu mulai mendidik kader-kader Islam seperti Mustafa Kemal Atatürk. Dia dididik oleh perkumpulan Yahudi nasional internasional di suatu kota yang bernama Selonki di Turki sana itu. Ya. Setelah dia lepas dari pendidikan sekuler, mereka dilepas, akhirnya dijadikan sebagai panglima mujahid di dalam menghadapi orang-orang kafir Inggris di Palestina. Karena Inggris sudah tahu bahwa ini adalah kader-kader sekuler, kader-kader tauhid di dalam bahasa Al-Qur'annya, ya, maka akhirnya dilobi oleh Panglima Inggris Allenby pada waktu itu, ya, dalam rangka untuk menghancurkan kehalifan Islam ini. Oleh Allenby dilobi, kalau Anda bisa membuka pasukan mujahid Palestina dari belakang, maka Anda nanti akan dijadikan sebagai penguasa di Turki. Akhirnya saudara-saudara sekalian, persekongkolan jahat ini disepakati oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Dibuka dari belakang berapa puluh ribu pasukan mujahid yang gugur pada waktu itu di Palestina. Akhirnya Allenby menepati janjinya dengan satu syarat. Yang pertama, kata Allenby, Anda akan dinobatkan jadi presiden Turki, presiden sekuler yang pertama kalinya, dengan satu persyaratan. Kata Allenby, yang pertama, kehalifan Islam tidak boleh muncul-muncul lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap gerakan-gerakan yang akan memunculkan kehalifan Islam harus ditumpas. Yang ketiga, undang-undang Islam harus diganti dengan undang-undang Eropa. Yang keempat, syiar-syiar yang akan melejitkan Islam harus diberangus. Adzan tidak boleh berbahasa Arab lagi, harus bahasa Turki. Jilbab-jilbab di pasar diguntingin. Nah, inilah akhirnya saudara-saudara sekalian, Mustafa Kemal Atatürk setelah hancurnya kehalifan Islam ini dinobatkan menjadi presiden yang pertama sekali di Turki. Saudara-saudara sekalian, masalah kepemimpinan ini adalah masalah yang sangat mendasar. Kalau kita berbicara masalah kepemimpinan dalam Al-Quran, kadang-kadang merinding bulu kuduk. Jangan dikira karena dia itu sholat, puasa, haji, taat kepada pemimpin yang menghina kepada Allah, pemimpinnya saja yang terjun bebas ke neraka, wah itu enak. Ini masalahnya ayat-ayat di dalam Al-Quran, bukan begitu. Kalau orang yang sholat taat kepada pemimpin yang menghina kepada Allah, pemimpinnya terjun bebas ke neraka, yang sholat juga ditarik ke neraka. Rupa-rupanya pemimpin yang menghina kepada Allah ini mempunyai magnet untuk menarik pengikut-pengikutnya ke neraka. Ayat-ayat yang begini ini saudara-saudara sekalian banyak sekali di dalam Al-Quran. Seperti contohnya di dalam surat An-Nisa ayat 97 itu. Faulaika ma'wahum jahannam wa sya'at masira. Tempat mereka itu neraka jahanam. Jahanam seburuk-buruknya tempat kembali. Siapa yang menempati neraka jahanam ini? Ini bukan orang kafir. Orang yang sholat tapi walaknya, ya, ketaatannya dia masih kepada Presiden Abu Jahal. Maaf di sini saya katakan presiden, ya, karena menurut Bapak Haikal di dalam bukunya sudah sering saya sampaikan, Hayatul Muhammad, sistem pemerintahan musyrikin Quraisy pada waktu itu di Mekah sudah bisa disebut sistem republik yang masih sederhana. Maka kalau ada pemimpinnya sudah bisa disebut presiden.
Dan sudah ada juga majelis permusyawaratan rakyatnya yang disebut Darun Nafah, dan sudah ada departemen seperti sekarang ini sebanyak 14 departemen. Faulaika ma'wahum jahannam wasya'at masira. Tempat mereka itu neraka jahanam bagi orang yang sholat tapi masih walaknya kepada tauhid. Di dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali. Di dalam surat Ibrahim ayat 21, wa bi rasulillahi jami'an faqala du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fal antum mu'minuna anna min adzabillahi min syai' qalu la hadanallahu la hadanakum sawa'un alaina ajasina am sabarna ma lana min mahis. Tatkala manusia itu sudah berkumpul di padang mahsyar, sudah mau dihadapkan kepada mahkamah pengadilan Allah, berkatalah rakyat, entah itu orang kafir atau orang yang sholat, yang taat kepada pemimpin yang sombong ini. Sombong kata Rasulullah itu al-kibru batrul haq wa ghamtunas, menolak Al-Quran. Pemimpin yang menghina kepada Allah itu pemimpin yang sombong, menganggap aturan-aturan Belanda lebih, hukum-hukum Belanda lebih hebat daripada hukum yang menciptakan orang-orang Belanda itu. Ini namanya pemimpin yang sombong. Apa kata rakyatnya itu yang taat itu? Dahulu kita di dunia ini kan pengikut-pengikutmu. Kamu kan adalah pemimpin saya. Cobalah tolong ringankan sedikit saya dari siksa yang akan saya hadapi ini. Rakyat menuntut pemimpin yang sombong ini. Apa kata pemimpinnya itu? La hadanallahu la hadanakum. Kalau kita dulu di dunia dapat hidayah, tentu kamu juga dapat hidayah. Akhirnya apa katanya? Sawa'un alaina ajasina am sabarna ma lana min mahis. Sudahlah sama saja bagi kita sekarang. Kamu menuntut saya atau mau bersabar menunggu pertolongan Allah. Kita ini sekarang sudah sama-sama nggak bisa keluar dari api neraka. Pemimpinnya di api neraka, yang ikut biarpun sholat ditarik juga ke neraka. Ayat-ayat yang begini saudara-saudara sekalian, ini adalah banyak sekali di dalam Al-Quran. Kenapa umat Islam pada hari ini banyak yang tidak memahami ayat-ayat ini? Inilah hancurnya akidah umat Islam pada hari ini. Kehancuran akidah umat Islam pada hari ini, saudara-saudara sekalian, menghancurkan Islam sangat halus sekali dengan pakai nama-nama Islam, menjaring anak-anaknya orang Islam supaya masuk ke dalam pendidikan Islam yang menamakan Islam untuk dihancurkan akidahnya. Apa kata orang-orang kafir di dalam bukunya Pandangan Islam? Kata orang-orang kafir, sekarang ini komunitas-komunitas kaum muslimin di dunia telah berjalan menuju prinsip-prinsip sekuler dengan mulusnya, prinsip-prinsip tauhid dengan mulusnya. Kenapa? Karena katanya yang memegang pendidikan di dunia sekarang ini adalah tangan-tangan kami. Apalagi cuma di Indonesia, saudara-saudara sekalian. Di Al-Azhar yang sudah umurnya 1000 tahunan itu, wah itu sudah di dalam dekapan orang-orang kafir. Tidak puas dengan komunitas-komunitas orang kafir, masih ditunggu lagi sang magister, sang doktor, sang profesor, ya, untuk lebih dilumat-lumat lagi akidahnya. Di mana? Di markasnya orang kafir, berdiri bertengger dengan medahnya pendidikan tinggi Islam untuk menunggu sang magister, sang doktor, sang profesor, ya, untuk lebih dilumat-lumat lagi akidahnya. Ya. Kalau di dalam negeri dengan pendidikan-pendidikan yang berlambang Islam, mulai dari SD yang bernama Islam, SMP yang bernama Islam, ya, sampai kepada universitas yang bernama Islam. Keluar-keluarnya bukan menjadi mujahid-mujahid, ya. Keluar-keluarnya semuanya ijazahnya yang SPDI, SHI, itu difotokopi yang banyak. Kerjanya apa? Setiap hari keluar kantor, masuk kantor, keluar kantor, masuk kantor. Tujuannya apa? Tujuannya satu tujuan, ingin menjadi yang bukan hambanya Allah, hambanya tauhid. Dengan jabatan yang tinggi, gaji yang besar. Nah itu penghancuran terhadap akidah umat Islam pada hari ini, saudara-saudara sekalian, didukung oleh dana yang gila-gilaan. Tuh, sampai di markasnya orang kafir itu berdiri dengan megahnya pendidikan tinggi Islam. Siapa yang menjadi dosen-dosennya itu?
yang sering saya sampaikan supaya paham bahwa sekarang ini tidak ada pendidikan Islam. Siapa yang menjadi dosen-dosennya di perguruan tinggi Islam, pendidikan tinggi Islam di Amerika itu bukan Kiai Muhammad, bukan Kiai Abu Bakar, bukan Kiai Usman, Kiai Matius, dosen-dosennya itu. Tuh, Kiai Abraham Lincoln, Kiai Rabindra Tagore, itu dosen-dosennya itu. Tapi saudara-saudara sekalian, sang magister, sang dokter, sang profesor Uwais bersemangat untuk belajar Islam kepada musuh-musuhnya Islam. Belajar Islam saja kepada orang Islam di Timur Tengah, keluarnya siapa yang jadi aparat-aparat sistem yang ada pada hari ini, yang sering berceramah di umum, itu kebanyakan alumnus dari Timur Tengah. Tuh. Kira-kira berapa persen yang siap jadi mujahid, pejuang-pejuang di jalan, yang sadar bahwa Islam ini sekarang belum tegak? Padahal Allah dengan tegas menyatakan di dalam Al-Quran, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama orang yang berinfak pada hari ini dan menjadi mujahid pada hari ini dengan nanti orang Islam kalau sudah berinfak, kalau Islam sudah tegak, dan menjadi mujahid kalau Islam sudah tegak. Tidak sama, jauh lebih besar pada hari ini. Ini sebenarnya kalau orang Islam Pak, di hadapan umat Islam pada hari ini terbentang nilai-nilai pahala yang sangat tinggi, nilai-nilai ibadah yang sangat tinggi. Tapi saudara-saudara sekalian, karena hancurnya akidah umat Islam pada hari ini, maka umat Islam pada hari ini sudah tidak paham lagi, karena sholat sudah bebas, ya. Terus kemudian haji diantar. Kalau masalah haji diantar, bukan cuma sekarang saja. Pada pemerintah Hindia Belanda dulu diantar dengan kapal laut oleh pemerintah Hindia Belanda sampai ke pelabuhan Jeddah sana itu. Bukan cuma sekarang saja. Kenapa? Karena kata orang-orang Belanda itu, senok kongrenya itu, kalau orang Islam itu sholat, puasa, haji, itu jangan diganggu. Kalau perlu dibantu, didukung. Masjid dibantu. Kalau mau naik haji diantarkan sampai ke Jeddah. Tapi kalau orang Islam sudah berada di bawah sistem kekhalifahan Islam, nah, kata Badan Intelijen Nasional Amerika, itulah yang dikatakan fundamental.